males. Kacung bae, pada kemarin bebas masa untuk sama kerja. Mangga sok, saat dibuka berbuat tetap. Siapa? Terus tadi, tadi. Satu lagi, dua lagi. Nyenak pulpen tak? Nyenak pulpen. Pulpen. Pasti loh, apa? Iya. Tiasan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur kamu kantor Osman Pantos di Presiden Kuring kantor Tumaros. Pak Kiai Kuring pada Tumaros tentang hukum menyemir. Di nawar poska sabar dinten kamari ningali di YouTube Pak Kiai tentang hukum menyemir rambut ya. Jadi cuman hilap dari aku teh Kiai nasahat ya Pak. Jadi menuju zaman Rasul sahabat teh ayam sahabatna sepuhna buka hilap dia teh anu sepuh. Nah diperintahkan ke Rasul untuk dirapihkan. Jadi diperintahkan untuk menyemir rambut kepala. Nah sementara di menyemir rambut itu dengan warna hitam hukumnya haram. Okay. Nah setelah baca di YouTube kata ketika zaman Rasul itu kenapa diharamkan sebenarnya menyemir rambut dengan warna hitam dikarenakan itu supaya bisa membedakan dengan umat Yahudi. Karena pada saat itu si orang-orang Yahudi itu menyemirnya dengan rambut warna hitam. Nah, sekarang itu saudara makin sudah berubah. Jadi orang Yahudi itu rambutnya sekarang sebenarnya bukan hitam, Pak. Jadi jadi warnanya coklat. Jadi untuk sekarang semakin berubah katanya. Kalau kita menyemir rambut dengan warna coklat, itu berarti kita sama dengan Yahudi. Nah, dengan konten YouTube tersebut, Pak Kiai, jadi menurut si Pak Kiai yang di konten YouTube itu, jadi kita udah diperbolehkan menyemir rambut warna hitam. Karena udah beda lagi dengan umat Yahudi. Mohon penjelasan, pakai kata mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada terus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sok melakukan dosa bermakna malik berdosa hati supaya luas jadikan lawan sok negara sok suatu obat yang diinginkan tapi dosa adalah termasuk mengolah Allah mengolah Allah di sini kapalkan obat sabar, sholat obat bagi kita, tapi kita harus maksiat, harus bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, aset kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada itu Maros kan orang sok bersih di masjid dan yang beres-bereskan seperti kitab Nabi Quran itu di keterangannya upami bereskan kitab kata Nabi Quran upami yang pecahan sakit itu kan biasa dibakar gitu. Terus dia kumaha upami si Quran teh jadi menurut rasa kata masih kan kebelah gitu ya, cuma kesusahan gitu kan. Dan cuma di masjid sok seueur masih kan Quran gitu. Tadi saya kanggo Quran anu masih kan ageng tapi terus rusak biasa disimpan di gudang kata Nabi biasa nanti naon dibakar. Eta pangitan perkara hatur mah. Betul, betul tentara sana ayat itu tentara sana. Itu season pertama banget pakai. Yang pertama di Badan Dalil Sumber Rambut. Yang kedua pakai uji tentang taubat ini. Kedua tentang pemeliharaan tulisan Arab atau Al-Quran atau rusak disimpan atau dibakar. Berkawis nyemir mon bahwa ketika ada riwayat zaman Nabi seueur hukum-hukum anu berkaitan sareng mukhalafatul Yahud. Ketika orang Yahudi senangna rambutnya hitam, maka Nabi merendahkan bedalah dengan orang Yahudi. Dan itu juga disepakati oleh para fuqaha bahwa menyemir pakai hitam itu hukumnya haram. Ada yang memberi alasan itu adalah taghyirul khalq, merubah bentuk. Tapi kalau pakai merah apa itu henna itu pacar itu enggak apa-apa. Cuman jadi masalah sekarang katanya Yahudi pada coklat itu apakah betul? Kita kan belum tahu sebenarnya Yahudi benar enggak. Nah, tapi orang yang bisa merubah hukum karena berdasarkan elat, soalnya kalau kata kaidah fikih itu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar berubah sesuai dengan elatnya, baik hilang maupun adanya hukum. Elat itu sebab hukum. Lah orang yang bisa mempraktekkan kaidah seperti ini itu hanya orang-orang mujtahid. Sekelas kita tidak berani itu mengatakan bahwa sekarang orang pada semir merah berarti kita semir hitam. Tidak bisa itu. Bukan kapasitas kita, belum mencapai kapasitas seperti itu. Soalnya kita masih dominan nafsu daripada maksud syariat yang benar-benar suci. Jadi kita lebih aman mengikuti pendapat-pendapat ulama yang dulu yang mengatakan bahwa semir merah boleh. Merah itu apa? Merah henna itu. Ya, merah jambu ya. Itu kata ulama boleh ya, enggak apa-apa. Soalnya banyak habaib yang pakai semir seperti itu, tapi yang kebanyakan jenggot yang disemir itu. Dan itu jawaban yang detailnya nanti insya Allah saya cari. Insya Allah pertemuan yang akan datang saya berjanji insya Allah, mudah-mudahan ingat PR ini, saya tulis PR ini masalah menyemir. Tapi yang saya tahu semir hitam tidak boleh.
semir yang warna selain hitam boleh. Dan itu niatnya menghindari mengikuti orang-orang yang jelek. Nah, itu akan dicari nanti takbir-takbir atau kata apa teks dalam kitab-kitab ulama-ulama tentang masalah semir. Terus pertanyaan kedua dari Pak Kiai Uci, tobat mah hayu bae tapi maksiat hayu bae. Itu apakah tidak termasuk mengolok-olok Allah kan gitunya. Lah itu tergantung dalam hatinya. Makanya banyak ulama yang mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini masih membutuhkan istighfar lagi. Karena istighfar kita itu masih setengah-setengah. Tapi apakah terus tidak boleh? Ya harus, istighfar mah harus, salat tobat harus. Kita ini kan balapan, paheula-heula, rebutan. Siapa tahu? Kita kan tidak tahu kapan kita mati. Sehingga satu malam kita sudah salat tobat. Dalam hati kita sudah niat pokoknya aing mah moal deui. Aing pak isuk-isuk paeh pan surga tah. Dihampura ke Allah. Tapi hanas siang atau nabi sore ngalakukan deui bae, kambuh deui bae. Wong ina tobat deui bae. Asal niatna teu niat ngalelewe ka pangeran, teu niat ngahina ka pangeran. Jadi ketika manusia merasa dirinya itu hina karena banyak dosa, kemudian kita ngerepong-ngerepong cek bahasa Jawa, merayu kepada Allah, minta dirahmati. Ya Allah Gusti, saya ini hambamu yang banyak dosa, minta rahmatmu Gusti, ampunilah dosaku. Itu orang yang demikian itu yang paling disuka oleh Allah. Walaupun setiap malam, karena kita ini balapan. Makanya setiap selesai dosa cepat tobat. Barangkali selesai dosa itu kamu mati, kan gitu. Ulah ditunggu nantilah bulan Ramadan payun. Wah, terlalu lama itu. Ayana pisan. Jadi memang kewajiban kita ini selalu tobat. Wa tubu ilallah. Tubu, tobatlah kalian. Memang kalian itu tukang dosa. Allah tahu bahwa kita ini tukang dosa, oleh karena itu diperintah oleh Allah supaya tobat. Niatnya kita apa? Niatnya kita ya merasa kita ini banyak dosa, kepengen dapat rahmat Allah. Lah kalau niatnya ngejek sama Allah, ya kan Allah kan Maha tahu. Ya otomatis ngejek Allah itu gimana sih? Allah diejek, pasti cilaka. Yang ketiga, masalah Quran itu sudah menjadi problem yang rutin di masjid-masjid, musola-musola. Beresin aja, Quran dirapihkeun, mun tiasa keneh orang katukang jilid dijilid lagi. Ketika masih komplit Quran itu masih bisa disatukan, kita bayar tukang jilid dijilid supaya dipakai di masjid, dibiaya oleh masjid. Tapi kalau Quran itu tos tiasa di tos sebararugulah lembar-lembaran gitu, wadahan bae dibakar. Sanes niatna ngabakar Quran, tapi niatna nyalametkeun Quran. Terus abuna ulah disebar di mana-mana. Mentiasa palitkeun kahawangan nu ageng. Jadi ulah sampai katincek-tincek ku manusia. Niatna naon? Niat nyalametkeun kemuliaan Quran. Eta mah tos taya jalan kecuali kitu. Lamun masih bisa diselamatkan, misalnya karena najisan dikumbah, sekira-kira ulah sampai ngarusak. Tapi lamun dikumbah jadi rusak, ya otomatis penyelamatan tak jadi kecuali dibakar. Gitu.
Makanya kewajiban DKM itu menciptakan satu tempat kanggo nyimpen Quran yang aman. Ulah sampai Quran itu tinggal loler di mana-mana. Dan setiap masjid harus ada tempat Quran itu harus kudu aya. Supaya naon? Supaya para jamaah iraha-iraha tiasa maca Quran di masjid. Kanggo ngamakmurkeun masjid. Ya, dan pertanyaan pertama masalah nyemir kanggo detailnya insyaallah DPR. Sementara jawaban abdi seperti itu, nyata nu hideung mah haram, nu selain hideung mah ios. Nu kedua cuman kanggo ngajawab pertanyaan keduanya itu sekarang Yahudi katanya berem, nah itu kumaha engke cuang talitian di kitab-kitab misalnya. Terus nu kedua masalah sholat tobat, teruskan sholat tobat itu, dan itu upayakan setiap malam. Soalnya kita tuh dosa itu setiap hari. Jadi ulah nungguan ke Ramadan, ulah nungguan ke pensiun. Gak ulah mentos pensiun cek Pak Camat. Aya tetangga teh kuring ngerek tobat mila mentos pensiun. Pensiun kurang 1 hari mati. Berarti kan can sempat tobat. Ulah nungguan, mombong hirup aya pokona. Nah, masalah Quran seperti itu. Bila aya pertanyaan sanes. Majeng. Pak Yai, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.